Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita para pelajar atau siapapun yang ingin belajar tentang sejarah. Hari ini masih bersama saya Ahmad Rosadi. Kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12 dan materi pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu tentang peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, sebelum kita mulai masuk pada materi ini, perlu disampaikan bahwasannya ini merupakan materi pokok yang kedua untuk poin besar kita tentang peristiwa pada politik dan juga ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada materi yang pertama atau pada kesempatan yang pertama kita sudah sama-sama membahas tentang kondisi politik pada masa itu. Perlu diingat kembali bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi perubahan yang cukup signifikan, terutama dengan terkait sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita pasti sudah mengingat bahwasannya di era ini Soekarno menjadi matahari tunggal dan dia coba untuk memegang kekuasaan secara penuh yang sebelumnya berjalan ataupun dijalankan oleh Perdana Menteri dalam sistem parlementer, maka kemudian dia ambil alih kembali dalam sistem presidensial dengan bentuk power yang lebih tinggi. Bahkan di pembahasan sebelumnya kita pernah mengingat bahwa Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, lalu merangkap jabatan juga sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, hari ini setelah kita melihat keganjilan-keganjilan yang terjadi terkait dengan politik pada masa demokrasi terpimpin, kita juga akan melihat apa sih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam rentang masa itu yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap keputusan akhir ataupun nanti sesi akhir dari demokrasi terpimpin ini ya. Nah, ada beberapa peristiwa nanti yang kita bahas, diharapkan untuk fokus dan juga bisa memperhatikan materi ini dengan jelas. Dan nanti di sepanjang perjalanan materi ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di privat komen di CR-nya masing-masing. Jadi pastikan anak-anak Bapak untuk fokus memperhatikan, dan setiap ada pertanyaan yang nanti akan dilontarkan oleh Bapak, kalian nanti jawab di Google Classroom-nya masing-masing. Baik, kita akan mulai dari peristiwa penting yang pertama. Oke. Kita sudah tahu mungkin ya, ini peta dari salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi ini adalah peta dari Pulau Papua ya. Baik. Ini merupakan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia selain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan juga Pulau Kalimantan. Nah, mungkin saat ini di kondisi yang terupdate, di kondisi terkini, permasalahan Papua ini sering muncul ke permukaan, baik di kanal-kanal berita online ataupun di media televisi ya, ataupun kemudian di sumber berita yang lain. Nah, kalau kita tarik ke belakang, memang permasalahan Papua ini sudah hadir, sudah ada bahkan ketika awal-awal kemerdekaan Indonesia. Nah, di sesi ini kita akan melihat tentang bagaimana upaya dari pemerintah Indonesia agar bisa membebaskan Irian Barat, saat itu namanya masih Irian Barat ya, dari cengkraman Belanda agar kemudian kembali ke Indonesia. Nah, mungkin kita masih ingat bahwa ketika proklamasi tahun 1945, wilayah Papua ataupun Irian itu belum masuk ke dalam wilayah pemerintah Indonesia. Saat itu ada perjanjian antara Belanda dan juga Indonesia bahwa nanti masalah Papua ini akan dibahas pada tahun-tahun selanjutnya. Tapi kenyataannya sampai bergulirnya demokrasi terpimpin tahun 1959, Irian Barat ataupun Papua ini masih dikuasai oleh Belanda. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membebaskan saudara-saudara kita agar
bisa terlepas dari cengkraman Belanda saat itu, ya. Kita akan lihat. Yang pertama, kalau kita bicara latar belakang, kenapa sih pembebasan Irian Barat ini bisa muncul? Yang pertama, kita lihat bahwa Belanda tidak mau menepati hasil KMB. Ingat, salah satu poin dari hasil KMB itu adalah berbicara tentang Irian Barat, bahwa nanti Belanda akan membahas masalah Irian Barat ini dengan Indonesia, tapi kenyataannya tidak, ya. Kemudian Belanda juga terus menunda-nunda permasalahan ini, ya, dari tahun ke tahun, ya, dari waktu ke waktu, sehingga tidak pernah ada penyelesaian secara konkret. Nah, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua ini kemudian kita perjuangkan oleh pemerintah Indonesia, diperjuangkan lewat beberapa jenis perjuangan. Yang pertama adalah perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi ini berarti perjuangan yang dilakukan dengan jalur lobby, dengan jalur kesepakatan. Artinya tidak ada konfrontasi fisik, tidak ada peperangan secara fisik, tapi hasil berupa perundingan-perundingan. Nah, apa saja sih kemudian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat? Yang pertama adalah terkait dengan konferensi Kolombo, ya, tahun 1954, dan juga konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, di dua konferensi ini Indonesia mencoba untuk membawa permasalahan Papua, permasalahan Irian Barat, dan para peserta dari konferensi baik Kolombo ataupun Asia Afrika ini mendukung agar kemudian Irian Barat ini segera dibebaskan dari Belanda dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, di gambar ini kita saksikan ini adalah salah satu konferensi yang dilakukan untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Kemudian dalam sidang umum PBB tahun 1960 juga Indonesia menyuarakan tentang masalah Irian Barat ini, namun boleh dikatakan belum begitu berhasil ataupun mengalami kegagalan, karena di sidang umum PBB ini banyak sekali kepentingan-kepentingan dari negara lain, terutama mereka yang dekat dengan pihak Belanda, sehingga mereka merasa berat kalau seandainya Indonesia ini berhasil kemudian menyatukan kembali Irian Barat. Yang kedua adalah konfrontasi politik. Jadi selain lewat jalur diplomasi, kita juga melakukan perjuangan lewat konfrontasi politik. Contoh di sini adalah tahun 1956 Indonesia membatalkan hasil KMB atau konferensi meja bundar, ya. Kenapa? Karena Indonesia kecewa karena Belanda sendiri tidak mematuhi isi daripada konferensi meja bundar, terutama terkait dengan pembebasan Irian Barat. Kemudian tahun 1960 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Belanda. Artinya tidak ada hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Nah, selain konfrontasi politik, lalu kemudian tadi juga perjuangan lewat diplomasi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah konfrontasi secara ekonomi, perlawanan secara ekonomi, ya. Apa? Yang pertama adalah Indonesia membatalkan hutang-hutang kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Ingat, ini poin yang memang kontroversi, ya, karena dalam artian sebelumnya pihak Indonesia memang sudah sepakat dengan Belanda bahwa Indonesia akan membayar hutang kepada Belanda. Nah, di momen ini Indonesia kemudian memutuskan untuk membatalkan utang-utang tersebut kepada Belanda, ya. Jumlahnya lumayan besar, ya, 3.661 juta gulden. Yang selanjutnya Indonesia menasionalisasi. Jadi kita mengambil alih maskapai penerbangan Belanda atau KLM dan juga perusahaan pelayaran NHM pada tahun 1958. Nah, pertanyaan yang pertama untuk anak-anak Bapak adalah coba cari informasi oleh kalian, ya. Maskapai penerbangan Belanda atau KLM ini, ya, setelah diambil oleh Indonesia maka namanya menjadi perusahaan apa? Itu pertanyaan pertama yang jawabannya nanti harus disampaikan di Google Classroom, ya. Baik. Yang selanjutnya
ini ada konfrontasi militer ya. Nah, konfrontasi militer ini terkait dengan pengumuman ya yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 ya, yang dikenal dengan nama Trikora atau Tri Komando Rakyat. Nah, pertanyaan yang kedua adalah silahkan kalian cari informasi 3 poin dari Trikora tersebut ya. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apa sih isi dari Trikora tersebut ya. Kemudian tahun 1962 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, ini di bawah pimpinan saat itu adalah Pak Harto ya, atau Soeharto ya. Kemudian pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Artinya dari 4 poin ini pemerintah Indonesia berbuat sekuat tenaga agar Papua ini ataupun Irian Barat bisa kembali ke pangkuan Indonesia. Baik. Lalu bagaimana proses integrasi Irian Barat? Artinya bisa kembali ke Indonesia itu tahap-tahapannya seperti apa? Yang pertama adalah masalah Irian Barat ini menarik perhatian PBB ya. Tahun 62 PBB mengajak pihak Indonesia dan juga Belanda berunding di kantor pusat PBB yang berada di New York. Kemudian dalam perundingan New York tersebut Belanda setuju menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA ya pada tanggal 10 November 1962. Artinya status Irian ini tidak dikuasai lagi oleh Belanda tapi diserahkan ya kepada organisasi yang disebut dengan UNTEA yang nanti status aslinya nanti akan ditentukan lewat sebuah peristiwa yang kita kenal dengan nama PEPERA atau penentuan pendapat rakyat ya. Nah, selanjutnya PEPERA dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 4 Agustus. Jadi ini semacam pemilu ya. Pilihannya ada 3 ya. Yang pertama adalah Irian Barat akan bergabung dengan negara Belanda ya. Pilihan keduanya adalah apakah Papua Barat atau Irian Barat akan bergabung dengan Indonesia, atau pilihan yang ketiganya adalah mereka akan memisahkan diri menjadi sebuah negara yang terpisah. Nah, hasil dari PEPERA tersebut ternyata memutuskan bahwa rakyat Irian Barat memilih untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, itu peristiwa yang pertama. Sekarang kita akan bicara tentang peristiwa yang kedua. Peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Peristiwa apa yang terjadi pada masa itu? Yang kedua ini adalah konfrontasi Malaysia. Nah, ini menarik ya. Jadi sekarang saja kadang kita suka, hubungan kita dengan Malaysia ini suka panas dingin ya. Entah itu di bidang olahraga, entah di bidang keamanan ataupun di bidang politik ya. Nah, ternyata memang ini ada akarnya dari dulu ya. Jadi saat itu ada usulan ya untuk menyatukan Malaya, lalu kemudian Singapura dan juga Borneo Utara ya, dan juga Sarawak untuk kemudian menjadi sebuah negara baru, negara satu yang disebut dengan Federasi Malaysia. Disebut dengan Federasi Malaysia ini dicetuskan kemudian dan dianggap sebagai sebuah hal yang oleh Bung Karno sebagai sebuah keganjilan ya, karena dianggap sebagai neokolonialisme. Nah, tapi pada tanggal 27 Mei 1961 Tengku Abdurrahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia ini. Baik, kita lihat di sini jelas tertera bahwa Presiden Soekarno menganggap Federasi Malaysia ini adalah bentuk dari proyek neokolonialisme Inggris ya, yang nantinya akan membahayakan Indonesia yang notabene saat itu menurut Bung Karno tergabung dalam grup yang disebut dengan NEVO ya. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah,
tugas yang ketiga dari siswa-siswa Bapak yang baik, tolong kalian jelaskan, kalian tuliskan apa sih isi dari Dwi Kora tersebut, ya. Nah, baik. Terkait dengan konfrontasi Malaysia ini, sebenarnya ada yang unik juga ya. Jadi ternyata tidak semua orang Malaysia itu setuju dengan Soekarno gitu. Jadi orang Malaysia sendiri itu ingin untuk bisa berdiri namanya Federasi Malaysia gitu, sehingga di sini ada sebuah foto yang sangat menarik dari orang-orang Malaysia. Di sini tulisannya, kaum ibu kami sedia mempertahankan Malaysia, hidup Tengku, hancur Soekarno gitu. Jadi kebijakan dari Bung Karno ini juga sebagian ditentang oleh rakyat Malaysia. Nah, oke. Peristiwa yang selanjutnya ini adalah gerakan G30 SPKI. Ya, ini kita sudah singgung peristiwa ini pada saat pembahasan terkait dengan masalah ancaman disintegrasi di Indonesia pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi Bapak tidak akan membahas lebih lanjut tentang gerakan 30S ini. Hanya di sini ada beberapa foto yang ingin Bapak tunjukkan. Ini adalah ketika Jenderal Soeharto ya diangkat menjadi presiden, ya, menggantikan Presiden Soekarno. Lalu kemudian ini adalah surat sakti yang disebut dengan Super Semar atau surat perintah 11 Maret, ya. Ini walaupun sampai sekarang masih kontroversi, tapi surat inilah yang menjadikan Soeharto punya kekuasaan saat itu, menandingi atau bahkan menutup kekuasaan dari Soekarno. Oke. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban yang sudah tadi pertanyaan yang Bapak sampaikan, ditulis di private comment yang ada di Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini, dan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.